Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 202343501753 dari kelas R3W. Saya akan menjelaskan jawaban saya. Yang pertama itu soal pertama, seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia mengumpulkan data dari 8 pengembang sebagai berikut. A. Hitung nilai korelasi antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. B. Berdasarkan nilai korelasi, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apakah hubungannya positif atau negatif. Yang pertama, hitung nilai koefisien korelasi antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. Di sini ada tabel penolongnya, yaitu pertama kita buat X kali Y, itu hasil dari 13 dikali 80, hasilnya 1040 dan seterusnya. Lalu yang kedua, X pangkat 2, itu kita pangkatin 13, hasilnya 169 dan seterusnya. Lalu Y pangkat 2, hasil dari 13 pangkat 2, hasil dari 80 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, cara mencari korelasi itu dengan menggunakan rumus N dikali mu X kali Y dikurang mu X kali mu dikurang mu X dikali mu Y. Lalu dibagi akar dari N dikali mu X pangkat 2 dikurang mu X di pangkat 2. Lalu dikali N kali mu Y pangkat 2 dikurang mu Y di pangkat 2. Nah, di sini N-nya itu adalah nilai data yaitu 8 dikali mu XY yaitu 9383 dikurang X dikurang mu X yaitu 112 dikali mu Y 665, lalu dibagi pangkat 8 dikali mu X pangkat 2 1580 dikurang mu X di pangkat 2, lalu dikali nilai data itu 8 dikali mu Y pangkat 2 dikurang mu Y di pangkat 2. Lalu hasilnya adalah 0,98. Ini adalah cara hitung kalkulator. Lalu yang kedua, B. Berdasarkan nilai korelasi R, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apakah hubungannya positif atau negatif. B. Karena N itu yaitu nilai data yang tadi yaitu 8, maka dikonfirmasikan ke dalam nilai T. Rumusnya adalah T sama dengan korelasi lalu dikali pangkat 2 nilai data dikurang 2 dibagi pangkat 1 dikurang R pangkat 2. Jadi kita sudah dapat nilai korelasinya 0,98 akar 8,2. Lalu dibagi akar dari 1 dikurang 0,98 pangkat 2. Hasilnya adalah 12,09. Lalu ini adalah cara hitung kalkulator. Maka tentukan dari hasil di atas, yaitu T hitungnya adalah 12,09 dan alfanya itu 5%. Lalu derajat bebasnya yaitu adalah N dikurang 2 sama dengan 6. Maka T tabelnya
adalah 2,447. Kesimpulannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jadi jumlah proyek per bulan tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya dengan kepuasan klien. Lalu selanjutnya ini adalah soal nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda, A dan B, dalam mencari solusi untuk suatu masalah. Ini adalah tabel algoritma A dan B. Lalu kita ke jawaban. Nah, yang nomor 2A, tentukan uji T untuk menentukan perbedaan yang signifikan. Tingkat signifikannya adalah 5%. Sesuai jawaban. Ini adalah tabel penolongnya. Itu caranya adalah pertama kita mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata itu adalah mu dari, cara hitungnya adalah mu dari X. Mu dari X dibagi N, yaitu nilai data. Di sini mu X algoritma A-nya itu 216 dibagi 12 sama dengan 18. Nah, caranya di sini yaitu XAI dikurang X bar A. Cara hitungnya 17 dikurang 18. Hasilnya minus 1 dan seterusnya ke bawah. Lalu tabel yang kedua yaitu XAI dikurang X bar B dikurang X bar A lalu dipangkat 2. Itu minus 1 dipangkat 2, 1 dipangkat 2, 1 dan seterusnya. Dan hasilnya 68 total. Lalu X algoritma B. Cara hitungnya seperti tadi, kita mendapatkan mu-nya yaitu 224 dibagi 12 nilai data sama dengan 18,67. Lalu tabel yang kedua itu XBI dikurang X bar B. Ya, caranya seperti tadi, 14 dikurang hasil dari X bar yaitu 18,69. Hasilnya 4,67 dan seterusnya. X bar I, lalu yang kedua X bar I dikurang XBI dikurang X bar B lalu dipangkatkan 2, yaitu minus 4,67 lalu dipangkat 2, hasilnya 21,80. Lalu setelah mencari nilai rata-rata, maka kita mencari simpangan variansinya. Rumusnya adalah mu XAI dikurang X bar B dipangkat 2 dibagi nilai data dikurang 1. Yaitu di sini mu dari XAI dikurang X bar A dipangkat 2 itu 68. Dan karena nilai datanya 12 dikurang 1 jadi 11. Lalu dibagi hasilnya menjadi 6,18. Lalu ini yang simpangan variansi yang B, rumusnya sama, 164,56 dibagi 11, itu hasil dari 12,1 sama dengan 14,96. Lalu simpangan gabungan, rumusnya yaitu N dikurang 1 dikali simpangan variansi ditambah NB dikurang 1 lalu dikali simpangan variansi B lalu dibagi NA ditambah NB dikurang 2. Di sini N dikurang 1 itu 12 dikurang 1 hasilnya 11 dikali simpangan variansi A yaitu tadi 6,18 ditambah N dikurang 1 11 dikali simpangan variansi B 14,96 dibagi 22 yaitu hasil dari 12 ditambah 12 dikurang 2 jadi 22 sama dengan 10,57. Lalu mencari simpangan bakunya kita pangkatkan hasil dari simpangan gabungan.
yaitu hasilnya 3,25. Dengan alfa 5%, ini N A ditambah NB dikurang 2 hasil 22 diperoleh T tabelnya 2,074. Kesimpulannya T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi H0 diterima, maka terdapat perbedaan respon mereka. Nomor 2B, uji homogenitas dengan uji Fisher. Tara signifikannya 5%, kriteria pengujiannya terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel, atau tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Ini adalah tabel penolongnya, sama seperti tabel sebelumnya. Kita ambil yang sebelumnya. Ini ada simpangan variansinya, lalu ini simpangan rata-rata, simpangan variansi. Lalu cara hitungnya, rumusnya simpangan variansi terbesar dibagi simpangan variansi terkecil. Simpangan variansi terbesar yaitu simpangan variansi yang B 14,96 dibagi simpangan variansi A 6,18. Lalu hasilnya 2,42. Menghitung F tabel. Pertama kita nyari pembilang dan penyebut. Pembilangnya yaitu simpangan variansi terbesar. N yaitu nilai data dikurang 1, 12 kurang 1, 11. Simpangan variansinya juga sama rumusnya. Lalu F tabel A, pembilang dan penyebut. A-nya itu hasil dari A-nya itu yaitu F hitung. Lalu tambahkan dengan 5% nilai alfanya. Dan hasil dari pembilang dan penyebut. Lalu saya mendapatkan F tabelnya 2,79. Kesimpulannya F hitung lebih kecil dari F tabel, maka 0 diterima. Jadi kedua kelompok adalah homogen atau tidak ada perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.